Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Kanidia balik lagi di section pembahasan soal OSN Ekonomi SMA. Dan kali ini kita bakal lanjut pembahasan OSP Ekonomi tahun 2019. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut, pastikan kalian udah subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian biar kita bisa saling berbagi informasi dan ilmu yang bermanfaat. Kita bakal bahas soal nomor 32, tapi kita baca soalnya dulu ya. Pemerintah dapat meningkatkan pendapatan nasional melalui pemungutan atau penetapan pajak yang lebih besar. Sebab kenaikan pajak akan menaikkan penerimaan atau pendapatan pemerintah. Ya seperti biasa soal ini kita diminta untuk menganalisis pernyataan atas, pernyataan 1 dan pernyataan 2 itu benar atau salah nggak sih? Ya supaya nggak bingung kita mulai bahas dari pernyataan 1 dulu ya. Pemerintah dapat meningkatkan pendapatan nasional melalui pemungutan atau penetapan pajak yang lebih besar. Nah, ini ada dua kata yang harus di-highlight banget ya, menjadi fokus kita. Jadi fokusnya katanya ada pendapatan nasional yang pengen ditingkatkan ya kan. Lalu ada apa lagi? Iya, ada pajak yang menjadi fokus utama. Nah, menurut kalian aja nih, pendapatan nasional dan pajak berpengaruh nggak sih? Ya, berpengaruh positif atau negatif? Bisa jadi kalian bakal langsung bilang, ya iyalah kak, kalau pajak tinggi pasti pendapatan nasional tinggi. Nah, itu adalah pola yang harus segera diperbaiki lagi. Jadi jangan terburu-buru dalam memberikan jawaban ya. Pajak memang akan memberikan kontribusi yang positif, tapi itu kalau kita ngomong dari segi APBN, ya mungkin kalian udah sering banget lah dengar, ya tadi itu maksud aku kak, jadi kalau pajaknya tinggi pasti pendapatan kita di APBN meningkat. Iya, itu adalah pernyataan yang benar. Tapi yang menjadi catatan adalah di nomor 32 ini kita lagi berbicara tentang pendapatan nasional, bukan pendapatan yang ada di APBN. Emang beda ya kak? Ya beda. Anak ekonomi pasti udah tahu banget lah ya. Kalau kita ngomongin pendapatan nasional berarti kita lagi cerita GDP dan teman-temannya. Nah, GDP atau PDB ya dalam bahasa Indonesia itu bisa dicari menggunakan beberapa pendekatan. Setidaknya ada 3 pendekatan ya. Tapi kalau misalnya kita cerita tentang pendapatan yang paling laris manis di pasaran, itu udah jelas banget lah ya. Pendekatan pengeluaran ya, yang ada CIGXM-nya itu. Jadi sekali lagi kita di nomor 32 ini lagi berbicara tentang pendapatan nasional alias PDB, bukan pendapatan yang ada di APBN, karena itu adalah dua hal yang berbeda, oke? Nah katanya kalau ada pajak, gimana kabar si pendapatan nasional alias SIE ini? Nah di sini kak nggak ada tuh tulisan pajak, berarti salah dong kak. Ya itu kalau kalian cuma hafal rumus yang ini doang. Interpretasinya kan masih jauh lebih panjang lah ya. Jadi masing-masing indikator ini CIGXM itu kan dipengaruhi oleh faktor ya. Jadi ada faktor yang mempengaruhi nilai mereka. Nah misalnya si C itu adalah fungsi dari C adalah fungsi dari YD kan ya. Jadi nilai dari konsumsi itu sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposable atau YD. Nah, apaan tuh YD kak? Ditulisnya di sini aja ya. Jadi YD kalau di ekonomi kita udah sepakat ya. Y dikurang dengan tax ditambah dengan transfer payment. Kayak gitu. Jadi nilai yang ada di sini itu akan berpengaruh dengan C dan korelasinya positif. Jadi semakin besar YD, maka C juga akan semakin besar. Berlaku sebaliknya. Nah, karena di soal kita dikasih tahu kalau ada pajak yang mana deh? Pajak adalah tax kan ya. Berarti kalau ada pajak, maka YD itu akan semakin besar atau semakin kecil. Ya, kalau ada pajak karena dia mengurangi, maka kalau ada pajak YD akan semakin kecil pastinya ya. Nah, kalau YD semakin kecil, kira-kira C kita ada apa kabar? Ya tadi kan ini udah sebut C dan YD itu fungsinya positif. Jadi kalau YD-nya turun, maka C-nya juga pasti akan turun. Kalau C-nya turun, ada hubungan gak dengan pendapatan nasional? Ya pendapatan nasional kan Y tadi. Nah pendapatan nasional kan Y kan ya. Nah kalau C-nya aja udah berkurang, maka Y-nya pasti juga akan berkurang. Kesimpulannya apa? Dengan adanya tax atau pajak dari pemerintah, maka bisa menyebabkan pendapatan nasional itu berkurang. Oke? Jadi pernyataan satunya salah apa benar?
dapat meningkatkan pajak. Nah, salah. Meningkatkan pendapatan nasional dengan pajak. Salah atau benar? Ya, jawabannya justru salah ya, karena korelasinya malah negatif. Jadi kalau mau meningkatkan pendapatan nasional, kurangi pajak. Oke? Bisa ya? Nah, kita move ke pernyataan 2. Kenaikan pajak akan menaikkan penerimaan pemerintah, pendapatan pemerintah. Apaan lagi tuh Kak? Tadi ada pendapatan nasional, ini ada pendapatan pemerintah. Nah, kalau tadi maksud kalian ada yang ada dalam APBN, ini nih yang lagi kita omongin, pendapatan pemerintah. Jadi, kalau ada pajak, pastilah penerimaan pemerintah di APBN itu meningkat, yang merupakan pendapatan pemerintah juga. Maka pernyataan 2-nya benar ya. Ya, tapi kalian juga harus sudah tahu lah ya, di ekonomi kita ada istilah nih ya, ada seseorang namanya Laver, itu punya kurva namanya Laver curve, itu juga sebenarnya udah pernah mewanti-wanti ya, negara boleh menarik pajak yang besar ke masyarakatnya supaya bisa mendapatkan pendapatan pemerintah yang lebih besar kan ya. Tapi kata Laver, hati-hati, kalaupun persentasi pajak kamu tingkatkan, maka akan ada satu masa ketika persentasi pajak oleh pemerintah oleh masyarakat dianggap terlalu tinggi, malah masyarakat bakal malas duluan untuk bayar pajak. Jadi kata Lever, kaitan antara persentasi pajak dengan penerimaan pajak itu awalnya doang yang positif, tapi ntar kalau persentasi pajak udah tinggi banget, masyarakat bakal berkurang ya. Tapi untuk soal ini kita asumsikan aja yang normal-normal aja ya. Jadi naikkan pajak pasti akan menaikkan pendapatan pemerintah. Oke, nah karena pernyataan 1 salah dan pernyataan 2 benar, untuk nomor 32 opsi yang paling tepat adalah bagian D ya, kalau salah ketemu benar. Oke, kandidat rasa cukup untuk pembahasan OSP Ekonomi tahun 2019. Sehat selalu, beraktivitas dari rumah aja ya. Sampai jumpa di video kandidat yang lain. Assalamualaikum. Tonton video kandidat yang lain juga ya.